Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN KB 2, yang kami hormati Ketua Dewan Guru beserta seluruh staf tenaga pendidikan di SDN KB 2. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi membangun budaya positif di sekolah sebagai bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Harapannya apa? Ada perubahan di sekolah ini, ada budaya yang baik yang terjadi di sekolah ini, sehingga pengetahuan yang didapatkan oleh sehingga bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik, lanjut Pak Kepala Sekolah. Minta tolong. Nah, pendidikan yang namanya setiap perubahan di sekolah itu selalu berangkat dari apa itu pendidikan. Sama ketika dulu ada in-house training tentang sekolah penggerak, maka kita beranjak dari definisi pendidikan itu. Selama ini kita belajar pendidikan menurut tokoh-tokoh pendidikan dari luar. Nah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan. Apa sih pendidikan? Menurut tokoh pendidikan kita, Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, selama ini kita selalu merayakan Hari Pendidikan pada tanggal 1 Mei. 2 Mei, benar ya? Terima kasih Pak Ari telah mengingatkan. Ya, setiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Indonesia. Tapi kita banyak yang tidak tahu kenapa tanggal 2 Mei itu dilaksanakan diperingati pendidikan. Hari Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei karena pada tanggal 2 Mei itu hari lahir Ki Hajar Dewantara. Ia diangkat, ia disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana pendidikan menurut pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi menuntun. Tujuannya apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata kuncinya adalah menuntun, bahwa dalam pendidikan itu menuntun. Sebagai menuntun bukan mengubah. Seorang tidak bisa mengubah kodrat anak. Anak sudah lahir kekuatan, maka nanti di belakang ada bahwa ibarat sebagai kertas putih, tapi sudah bergambar. Nah, anak guru itu bertugas untuk menuntun siswa dengan segala kodrat yang ada pada anak. Setiap anak memiliki kodrat yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda. Ada anak yang senang belajar matematika, ada anak yang senang belajar IPS. Tapi kita, apalagi guru itu guru matematika, saya senang matematika. Itu biasanya anak itu diforsir untuk bisa matematika. Ketika matematikanya lemah, kita berusaha begitu. Padahal anak tidak bisa disamakan. Ada anak yang senang matematika, ada yang tidak. Jadi kita tidak bisa menuntun anak untuk kekuatan yang tidak mereka miliki. Ada anak yang pandai berolahraga, dia memiliki kemampuan berolahraga, entah larinya, entah apa, lemah di bidang lainnya. Ya tidak apa-apa, itu kita terima bahwa itu adalah kodrat yang ada pada anak. Apa tujuannya? Satu, yaitu untuk mencapai keselamatan, agar anak selamat dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah puncak dari keinginan manusia. Setiap manusia hidup tujuannya apa? Satu, ingin selamat
dan ingin bahagia. Siapa yang tak terlalu bahagia? Alako siang hari saya malam beri bulanku sampai sore. Tujuannya apa? Ma'ala aku dengan terlalu bahagia. Macam-macam kunci kebahagiaan. Betul bila di mobil baru bahagia, sehingga berusaha agar memiliki mobil. Ada yang kebahagiaannya adalah memiliki rumah. Ada seperti itu. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru itu berusaha agar anak itu mencapai kebahagiaan dengan kebahagiaan mereka sendiri. Kebahagiaan sebagai apa? Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, siswa yang ada di sekolah ini, mereka akan menjadi anggota masyarakat di masa depan, sehingga sekolah merupakan tempat bersemayamnya benih-benih masyarakat. Mereka yang akan mewarnai masyarakat nanti. Maka pendidikan kita sekarang ini. Jadi sebagai manusia itu hubungannya dengan alam, hubungannya dengan Tuhan. Sedangkan sebagai masyarakat, bagaimana anak itu bisa berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ini apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita mau mendidik. Kita tidak bisa menentukan anak seperti tidak bisa. Anak-anak itu sebagai makhluk sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak itu tidak lain segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir. Ini tentang kodrat anak. Bisa dilanjut. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa anak lahir itu bukan kertas kosong, tapi sudah ada gambar. Ibarat kertas sudah ada gambarnya, cuma gambarnya masih gambar kurang. Ya. Nah, sebagai guru, artinya anak itu sudah ada anak yang memang lahir berpotensi untuk menjadi pemarah. Ada anak yang lahir berpotensi menjadi gambar. Ada anak yang lahir berpotensi untuk menjadi beringas, menjadi pelit. Ada memang sudah dari lahirnya anak itu sudah punya potensi itu, tapi itu masih samar-samar. Nah, tugasnya guru adalah menebalkan garis samar-samar itu. Jadi setiap anak memiliki potensi. Ada sudah berpotensi menjadi jahat. Ada anak-anak itu sudah berpotensi, memiliki potensi. Nah, tugas guru itu adalah menebalkan garis-garis itu. Oh, yang jahat itu disamarkan, jangan ditebalkan. Yang baik itu ditebalkan, sehingga yang muncul ke permukaan nanti adalah garis-garis yang tebal. Ini tugas guru. Sekali lagi, tugas guru adalah menebalkan garis samar agar memperbaiki lakunya. Adapun garis yang tidak baik itu kalau bisa tidak bisa dihapus, garisnya itu tidak bisa dihapus karena memang sudah ada dari lahir, cuma tidak dikuatkan, tidak ditebalkan. Sehingga anak itu pasti kalau dari lahir punya gen lah, punya genetik pelit semuanya, maka ada saja itu rasa pelitnya, punya pemarah, gen pemarah, ada saja rasa marahnya itu menjadi pemarah. Cuma dengan pendidikan itu kita guru itu membimbing agar anak itu rasa pelitnya itu tidak muncul, walaupun ada tidak kuat gitu. Rasa marahnya ada, dimiliki oleh setiap anak, tapi tidak kuat. Yang baik-baik saja itu yang dikuatkan, yang ditebalkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini contoh menguatkan kemampuan berkomunikasi. Ingat bahwa kodrat anak itu mendidik itu sesuai dengan kodrat. Ada dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sesuai dengan tuntutan zaman, menguatkan kemampuan berkomunikasi. Di abad 21, seorang anak itu dituntut cakap,
berkomunikasi. Itu kompetensi abad 21, communication. Nah, caranya di mana? Kita biasakan anak-anak itu berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya. Nah, ini contoh di kelas saya, yaitu anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Ini kerja kelompok, ini tugas ya, kerja kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Agar apa? Agar anak itu terbiasa memiliki kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi adalah tuntutan abad 21. Maka menurut Yahya ada dua kekuatan, ada dua kodrat. Pendidikan itu harus berdasarkan pada kodrat alam, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu. Ini contoh. Dilanjut Pak. Nah, bagaimana benih bisa berkembang baik seperti yang diharapkan? Ini kayaknya ada yang coba ada terus lagi Pak. Ada yang lagi Pak. Lagi Pak. Lagi. Seperti ini berarti ada yang terlewat ini. Seperti ini. Jadi anak diibaratkan itu benih. Ya. Guru itu seumpama petani. Guru seumpama petani, anak adalah benih. Seorang petani kalau menanam jagung, maka tugas petani adalah bagaimana jagung itu bisa tumbuh dengan baik. Petani tidak bisa mengubah bibit jagung menjadi padi. Nah, ini guru. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah seorang petani. Tugas petani adalah bagaimana merawat benih, merawat bibit itu tumbuh baik, berkembang dengan baik, sesuai dengan benihnya itu. Seorang petani tidak mungkin mampu mengubah menanam jagung kemudian diolah menjadi padi, tidak bisa. Menanam jagung diolah menjadi kacang hijau, tidak bisa. Begitu juga dengan seorang guru. Guru tidak bisa mengubah kodrat anak. Yang bisa apa? Bagaimana mengembangkan anak itu. Sama sebagai petani. Yang bisa dilakukan oleh petani adalah bagaimana petani itu memupuk bibit jagung sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi jagung yang unggul. Bagaimana caranya? Diolah, tanahnya diolah, diberi pupuk. Begitu juga dengan guru. Guru tidak bisa mengubah kodrat anak, yang bisa dilakukan adalah bagaimana memupuk anak. Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Bagaimana bisa berkembang baik seperti yang diharapkan? Di sekolah juga bagaimana agar benih anak-anak kita itu tumbuh dengan baik? Maka seperti disampaikan tadi bahwa ya kalau petani lahannya harus diolah agar subur. Begitu juga dengan guru harus mengolah lingkungan sekolah ini agar menjadi tempat yang baik bagi tumbuhnya anak. Andaikan petani itu menanam jagung lalu tanahnya itu tidak disiram, dibiarkan gersang, maka saya yakin walaupun tumbuh, jagungnya itu tidak tumbuh baik. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan sekolah. Jika sekolah tidak menjadi sekolah yang baik, maka anak akan menjadi tumbuh dengan tidak baik juga. Nah, maka kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ini harus berpikir bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap guru. Suasana sekolahnya mendukung tidak terhadap perkembangan anak. Bila suasana sekolah tidak mendukung, berarti sama seperti tanah yang diolah oleh petani itu tidak mendukung terhadap tumbuh kembangnya benih. Sikap gurunya gimana? Apakah mendukung tidak terhadap perkembangan anak? Apa asuh gurunya? Bagaimana tutur kata guru? Ini sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Apakah tutur kata guru itu mematikan potensi anak atau justru mengembangkan potensi anak? Seperti apa yang mengembangkan, seperti apa yang mematikan? Nanti itu insya Allah dijelaskan. Bagaimana guru bersikap kepada muridnya, baik atau tidak pada muridnya? Kalau baik, sama seperti petani yang menyiram, memberi pupuk. Begitu juga bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling
berinteraksi terhadap guru. Jadi semua elemen yang ada di sekolah itu sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Lanjut Pak. Nah ini kita mengenal lapisan otak kita. Sekali lagi, anak itu belajar karena punya otak. Kalau otaknya tidak ada, maka anak tidak bisa belajar. Nah, setiap makhluk hidup itu punya otak. Dari kucing, dari ajam, sampai ular, itu semuanya memiliki otak. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah susunan otaknya. Nah, otak manusia, mengenal lapisan otak kita, otak manusia, itu pertama ada otak reptilia, batang otak. Sistem pengamanan bekerja. Ini contoh yang mengatur panas tubuh, yang mengatur detak jantung. Itu adalah tugasnya otak reptil. Semua makhluk hidup itu punya otak reptil. Yang namanya makhluk hidup. Kenapa? Karena ini berfungsi untuk mengatur sistem tubuh kita, jantung, paru-paru itu diatur oleh otak reptil ini. Maka kalau jatuh tabrakan, otak reptilnya yang kena, langsung tidak berfungsi. Kenapa? Otak reptilnya yang kena. Semua makhluk hidup itu punya otak reptil. Dari ular punya, semuanya. Yang kedua adalah otak mamalia. Sekali lagi, otak reptil itu berkaitan dengan kebutuhan tubuh lah. Fungsi utama tubuh dari hati, jantung itu yang mengatur nafas, itu yang mengatur adalah otak reptil. Nah, otak reptil tugasnya yang ditanyakan selalu, aman apa tidak? Hadapi atau lari, itu tugasnya otak reptil. Dia kalau ada menemukan sesuatu, menemukan hal yang baru, yang bekerja pertama adalah otak reptil. Itu yang pertama. Ketemu dengan apa? Ini aman apa tidak? Kalau aman berarti saya hadapi, kalau tidak aman berarti saya lari. Seperti itu. Ini otak reptil. Yang kedua, otak mamalia. Otak mamalia itu mengendalikan emosi. Namanya saja otak mamalia. Mamalia itu kan menyusui ya, menyusui otak mamalia. Kalau mamalia, hewan mamalia kan menyusui. Artinya apa? Ada hubungan emosi. Kalau reptil itu tidak. Nah, otak mamalia itu berkaitan dengan emosi. Ya. Contoh, marah. Apa yang mamalia yang bekerja? Sedih. Apa yang bekerja? Otak mamalia. Nah, otak mamalia itu ada di bagian tengah, paling dalam otak. Kalau tangan menggenggam, nah ini otak mamalia, seperti ibu jari, ada di dalam. Itu otak mamalia. Jangan sampai ini menguasai otak mamalia ini. Ini berkaitan dengan emosi. Kalau otak mamalia ini menguasai, maka berbahaya bagi manusia. Kenapa? Karena emosi yang ada di depan. Nah, ini sedikit-sedikit emosi. Ini dimiliki oleh makhluk hidup. Apa yang menyusui? Ini punya ajam, mulai tempungan, mulai kocok, burun. Itu kan tubuh. Itu apa? Otak mamalianya di sini, Bang. Ajam, sapeng. Kasih sayang, sesuai dengan yang sapeng. Memburu kita sudah. Kalau anak kita misalkan yang galak, kamunya terus. Kenapa? Karena itu emosi. Berarti yang sering mengalami otak mamalia itu pemuda. Kenapa? Kamu kan ini curhat. Iya memang. Jadi macam-macam ya. Semua orang itu memiliki otak mamalia ya seorang. Itu ada kaitan emosi. Cuma jangan sampai otak mamalia itu menguasai. Kalau otak mamalia menguasai, maka nanti hubungannya dengan neokorteks. Nah, neokorteks ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Neokorteks ini yang hanya dimiliki oleh manusia. Otak primata. Jadi hanya manusia yang memiliki neokorteks, yang selain manusia tidak punya. Nah, karena neokorteks ini manusia bisa belajar. Ini yang bertugas berpikir. Ini yang bertugas menganalisa. Bapak Ibu sekalian, bahayanya. Neokorteks ini bekerja jika dua otak yang lain itu aman.
terjadi shifting down kata-kata itu. Terjadi penurunan daya fungsi otak. Otak terbajak. Kenapa? Karena tidak aman. Contoh anak-anak. Anak-anak kalau merasa tidak aman, mereka tidak bisa berpikir dengan baik. Contoh di kelasnya, di kelas merasa ada ancaman anak-anak, ada ancaman. Takut anak-anak. Udah takut anak-anak, nggak bisa bekerja. Yang kerja apa? Otak retil. Hadapi atau lari, serang, lawan atau gimana? Itu otak retil. Karena berkaitan dengan hidup. Jadi bagaimana kita di kelas itu berusaha agar anak-anak tidak takut. Kenapa? Kalau takut berarti yang kerja adalah otak retil, neokortex tidak bekerja. Yang salah siapa? Ya gurunya. Kalau anak-anak bodong terus nggak bisa, anggaplah nggak mampu menjawab. Kenapa? Karena neokorteksnya nggak bekerja. Kenapa? Karena otak retilnya yang menguasai. Jadi tugas kita seorang guru bagaimana melatih anak agar neokorteks bekerja, terus tidak mengendalikan itu berpikir. Nah, maka yaitu ada ungkapan bahwa berpikir lambat itu lebih baik daripada berpikir cepat. Bukan dalam arti berpikir lambat bodoh, tidak. Artinya ketika menemukan sesuatu kita jangan langsung bereaksi. Kalau langsung bereaksi ketika menemukan sesuatu, nah apa yang terjadi? Dan bekerja apa? Berarti otak emosinya atau retilnya tidak menganalisa. Maka diam dulu, biarkan kemudian neokortex yang bekerja menganalisa. Nah, maka kita melatih siswa dan kita sendiri agar yang bekerja apa? Neokorteksnya. Ya, mungkin lebih Pak. Nah, ini lingkungan positif akan menciptakan budaya positif. Lingkungan positif seperti apa? Yaitu meningkatkan, mendukung tumbuh kembangnya siswa. Di sekolah merasa aman, di sekolah bisa berkembang dengan baik seperti yang disampaikan oleh Haja Dewantara, dipupuk, dijadikan tempat lahan yang baik untuk berkembang siswa. Berarti lingkungan positif. Dari apa? Dari sikap gurunya, dari sikap siswanya, dari sikap guru ke siswa atau guru kepada guru yang lain atau kepala sekolah ke guru yang lain. Itu menjadi lingkungan positif. Kalau lingkungannya positif, maka muncullah budaya yang positif. Nah, ini lingkungan positif itu seperti apa? Lingkungan yang positif, sekali lagi, yang dimaksud dengan lingkungan positif ada lingkungan yang mendukung terhadap tumbuh kembang siswa, terhadap belajar siswa. Dari mana itu? Satu, disiplin. Yang kedua, dipengaruhi oleh nilai kebaikan universal, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan teori kontrol. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Ini hanya pembukaan saja tentang pendidikan. Ada pertanyaan untuk sementara? Pertanyaan? Ya, sementara tentang pendidikan ini, dasar pendidikan. Ada tadi sebelumnya saya ingin mempertanyakan mengenal lapisan otak kita. Sedangkan Bapak tadi sudah menjelaskan bahwasanya otak neokortex itu tidak bisa berfungsi secara normal apabila otak mamalia dengan otak reptilia itu tidak bisa dikendalikan. Ya kan ya Pak? Secara pemahaman yang saya dapat seperti itu. Karena apa? Otak mamalia itu tadi tentang mengenai emosi ataupun tekanan, dengan otak reptilia itu masalah sistem cara bekerja. Di sini yang saya analisis atau yang saya pahami sebelumnya, kebanyakan orang yang mempunyai akademik tinggi atau akademiknya mampu, itu kan berarti neokorteksnya selama masa belajar itu pasti lebih berguna, lebih bekerja. Tetapi kenapa orang yang seperti itu pasti tingkat emosinya lebih tinggi, tingkat kejenuhannya lebih tinggi daripada orang yang pemikirannya santai, akademiknya rendah. Anggaplah kalau dulu itu yang
lebih tenang dari segi emosi. Sedangkan orang yang lebih pintar dari segi akademik biasanya dari segi masalah, mengatasi masalah secara pengalaman itu lebih rendah. Karena apa? Tingkat emosinya lebih tinggi biasanya. Itu apa? Ya, seakan-akan seperti bertentangan gitu dengan pemahaman. Kan seharusnya kalau sudah neokortek itu sudah tumbuh, anggaplah berfungsi dengan normal, akademiknya tinggi, otomatis itu sudah anggaplah dalam dirinya itu sudah bisa mengendalikan emosinya. Jadi bisa menggunakan otak neokortek itu. Ya, terima kasih banyak. Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab waktu kelas sekolah? Bu Susi, Bu Anis, monggo. Atau yang lain? Biasanya kalau orang pintar itu berarti neokorteksnya berjalan, dia seharusnya bisa mengendalikan emosi, kan seperti itu. Monggo, silakan. Ya, Bu Susi, terima kasih Bu Susi. Mau jawab ya? Ya. Nah, memang dalam teori-teori itu banyak. Ini kan susunan dari lapisan otak, bahwa ketika neokorteksnya itu yang bekerja adalah otak reptil sama malia, maka neokorteksnya itu gitu ya, pada saat itu. Jadi walaupun orang pintar ketika menemukan masalah, apa yang bekerja kemudian waktu menghadapi masalah? Kadang walaupun pintar itu kan informasi ilmu yang mereka dapat banyak tersimpan di otaknya, tapi belum tentu bisa mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa lebih baik otak berpikir cepat dengan berpikir lambat, lebih bagus berpikir lambat. Dalam arti apa? Merendam, tidak langsung bereaksi, tapi harus diam dulu. Jadi walaupun pintar, bisa saja pintar, tapi ketika menemukan masalah, apa yang bekerja? Neokorteksnya apa emosinya? Kalau emosinya yang menguasai, ilmunya itu nggak berguna. Ilmu yang tersimpan di neokorteks, di memori. Tapi kadang tidak berkaitan. Suatu saat ketika ada masalah, kadang orang pintar itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Emosinya yang menguasai. Makanya walaupun dia pintar banyak tahu bahwa seperti ini, karena emosinya yang menguasai, itu pada saat menghadapi masalah, bukan dia tidak pintar. Pintar itu berkaitan dengan apa biasanya? Ilmu mereka banyak, yang tersimpan di otak banyak. Tapi ketika menghadapi masalah, kadang neokorteksnya itu tidak jalan, tidak beranalisa. Apa yang muncul awal adalah mengendalikan emosi. Maka orang cerdas ada bermacam-macam kecerdasan. Ada kecerdasan intelijensi, ada kecerdasan emosional. Dia mungkin cerdas intelijensi, tapi tidak cerdas secara emosional. Kaitan dengan tadi itu kan saat belajar ya. Saat belajar itu kalau terancam neokorteksnya tidak jalan saat belajar. Kalau terancam, maka diusahakan untuk tidak terancam otak reptilnya. Tapi saat belajar kita bisa menggunakan emosi. Bahkan disarankan menggunakan emosi. Emosi itu kan tidak hanya berkaitan dengan marah, berkaitan dengan kesenangan bisa. Nah, kemampuan otak itu lebih hebat daripada kemampuan flash disk merekamnya. Flash disk, memori laptop hard disk itu bisa dihapus total. Otak kadang ada yang tidak bisa dihapus, walaupun beberapa tidak bisa dihapus. Kita itu biasanya yang sering kita ingat apa biasanya, Pak? Sesuatu yang sering kita ingat, yang paling kita ingat itu apa? Paling biasanya apa paling? Yang paling diingat oleh Pak Ayat, Pak, yang tidak bisa dilupakan apa? Pengalaman yang bermakna biasanya. Sudah apa? Contohnya pengalaman mengenai
orang, mengenai kehidupan ataupun mengenai sebuah kejadian yang melibatkan pada diri kita. Biasanya seperti itu. Contoh, saya ambil contoh yang paling saya ingat seperti kejadian atau adik saya sendiri meninggal. Itu kan sebuah kejadian yang tersimpan pada memori yang melibatkan diri saya. Itu biasanya yang sering diingat. Kan biasanya kan orang yang tidak bisa menyimpan memori, saya sendiri ya seperti apa yang tidak bisa dilibatkan pada diri saya sendiri setiap harinya. Contohnya apa yang saya tidak bisa digunakan hanya ingat pada saat itu, barang nanti lupa. Ya. Yang lain, jadi Pak Ari itu ingat kalau berkaitan dengan berhubungan dengan dirinya. Yang lain coba, Bu Susi, masa pula masih Pak Ari dikenal. Bu Anis bisa, ada sesuatu yang paling dikenal, Bu Anis pernah? Baru pertama. Iya, bisa. Nah, memang ya itu saat ditembak oleh dia, itu saat langsung dikenal terus itu ya. Saat makan sama dia dikenal terus itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan emosi itu. Tidak bisa dilupakan. Sampai berpuluh-puluh tahun memang gak pernah ingat dia. Suatu saat muncul lagi itu. Sehingga melupakan itu merupakan kesulitan itu. Ya, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan emosi. Nah, dalam pembelajaran itu bisa digunakan emosi positif. Ada emosi negatif, ada emosi positif. Emosi positif itu bisa digunakan. Bahkan mendukung terhadap neokortex. Ingat bahwa neokortex bekerja saat aman, merasa aman. Nah, saat kita merasa senang di kelas itu merasa senang. Kemudian belajar, maka neokortex itu bekerja dan kemudian mudah mengingatnya. Maka pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan emosi. Seperti disampaikan oleh Pak Ari, bermakna. Bagaimana belajar itu bermakna? Apa yang bermakna? Mengalami sendiri, berkaitan dengan emosi. Seperti itu. Itu ya. Lanjut Pak, yuk lingkungan positif. Nah, mengapa ini disiplin? Ingat bahwa lingkungan positif dipengaruhi oleh disiplin. Mengapa kita melaksanakan tugas? Mengapa kita datang sekolah tepat waktu, tepat dulu guru sampai nabrak? Kenapa itu? Karena tanggung jawab, Pak. Karena tanggung jawab, ya. Bapak bersekolah, terima kasih. Yang lain? Mengapa kita melaksanakan tugas itu? Mengapa kita datang ke sekolah tepat waktu dan pulang tepat waktu? Ini berkaitan dengan disiplin. Nah, monggo, silakan Pak. Dilanjut lagi Pak. Itu jadi PR ya, untuk bertanya-tanya kita mengapa kita bekerja. Disiplin di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ini saya jelaskan dulu. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah disiplin sendiri. Kita mewajibkan diri kita sendiri. Saya harus masuk ke sebuah tepat waktu. Siapa yang mengharuskan? Kita sendiri. Bukan karena SEC ya, bukan karena diawasi oleh kepala sekolah. Itu disiplin. Menurut kacamata kita sendiri yang berusaha keras, kan? Mewajibkan kita sendiri untuk berperilaku disiplin, bertugas. Kita sendiri, bukan karena diawasi oleh kepala sekolah, tidak. Itu disiplin yang sebenarnya. Itu dibutuhkan dalam suasana merdeka. Andaikan tidak ada disiplin diri, tidak bisa disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Nah, contohnya guru. Ini guru. Mestinya guru itu tanpa diawasi, tanpa pengawasan siapapun harus disiplin. Tapi karena masih belum ada disiplin, maka penguasa harus mendisiplinkan kita dengan apa? Pas diberi SIC. Nah, itu sebenarnya
usaha dari penguasa agar kita disiplin. Mestinya kata aja kita sendiri yang mendisiplinkan diri. Seandainya tidak ada SEC, seperti itu nggak benar. Nah ini motivasi ya. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita ke sekolah tepat waktu? Motivasinya apa? Ada motivasi internal atau intrinsik. Apa ini? Motivasi dorongan yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti tadi itu, saya harus tanggung jawab kata-kata kepala sekolah. Benar itu. Itu apa? Berarti dari diri sendiri. Walaupun tidak ada pengawas, kepala sekolah ini hadir tepat waktu di sini. Walaupun tidak ada SEC nantinya, bapak terus sekolah hadir di sini. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah muncul motivasi dalam dirinya untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas. Berarti itu motivasi internal. Ada motivasi eksternal. Ada motivasi orang bekerja, orang melakukan sesuatu karena ada pihak dari luar. Contoh, yaitu karena ada diawasi, ada pengawas sekarang sekolah, ayo bagi-bagi berangkat. Kenapa berangkat? Karena ada pengawas. Kenapa berangkat pagi? Karena ada SEC. Berarti motivasinya itu adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah motivasi intrinsik yang dari dalam. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah tidak perlu yang lain. Kalau perlu yang lain, seandainya tidak ada itu, tidak disiplin. Seandainya tidak ada pengawas, tidak disiplin. Maka yang paling baik dan kita tanamkan kepada siswa itu bagaimana disiplin berasal dari dirinya sendiri. Mau langsung Pak, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia. Dengan disiplin diri, orang menjadi mulia. Kenapa? Dihargai dan bermakna. Ini kalau disiplin diri. Jadi kalau orang disiplin itu memiliki tujuan mulia, pasti kemudian dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Nah ini, disiplin itu sebenarnya kan kita mengontrol diri. Siapa sih yang tidak ingin nyaman di rumah itu? Saya harus ke sekolah tepat waktu. Saya harus bekerja ini. Ini mengontrol diri namanya. Kalau bisa mengontrol diri, berarti dia disiplin. Bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa sih nilai-nilai yang kita hargai? Nanti kita bahas agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Maaf Bapak Ibu sekolah diperintah oleh gurunya. Disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ini bukan hanya guru tapi siswa. Maksudnya ke siswa juga ini. Bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita nanti belajar apa nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi sehingga bisa disiplin. Lanjut Pak. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi bahwa orang disiplin itu ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi sehingga mereka bisa disiplin. Ini disiplin positif namanya. Ini nilai-nilai kebajikan. Banyak nilai-nilai kebajikan universal. Apa maksudnya nilai kebajikan universal? Nilai baik yang dimiliki oleh semua manusia, tak peduli agamanya, tak peduli bangsa dan negaranya, sukunya, semuanya itu memiliki nilai-nilai baik itu. Contohnya ini nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, mandiri. Siapa sih yang tidak ingin mandiri? Semua orang pasti suka mandiri. Artinya senang kalau ada orang yang mandiri. Maka mandiri adalah nilai-nilai kebajikan. Bernalar kritis itu nilai baik. Semua orang ingin bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, berkegiatan global, beriman dan bertakwa. Ini nilai baik yang dimiliki oleh semua orang. Lintas agama, lintas negara. Ini contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Ada lagi nilai kebajikan yang lain. Monggo Pak. Nilai-nilai kebajikan ini. Tadi kan profil pelajar Pancasila, termasuk nilai-nilai kebaikan.
Ini nilai kebajikan the seven essential virtues. Ada 7 ya. 7 nilai kebaikan. Apa? Empati. Semua orang itu menjunjung tinggi empati. Ada orang sakit, berempati, ikut merasakan sakit. Itu kan nilai baik kan? Kalau ada orang seperti itu. Suara hati. Ya. Ada kontrol diri. Kalau orang kontrol diri itu sudah berasa baik berarti. Rasa hormat, menghormati orang lain. Siapa sih yang tidak mau menghormati orang lain, yang tidak suka dihormati? Kalau orang menghormati orang lain, biasanya orang itu disukai oleh orang lain. Berarti nilai kebaikan, menghormati orang lain adalah suatu kebaikan. Terus kebaikan, semua agama menyarankan, memberitakan kebaikan, toleransi, begitu juga dengan keadilan. Ada lagi nilai kebaikan yang lain. Monggo Bapak ini nilai kebaikan yang lain. Ini The Virtus Project. Jadi nilai-nilai kebaikan itu bermacam-macam. Nah kita nanti juga membuat nilai-nilai kebaikan di dalam kelas. Ini kan ada profil pelajar Pancasila. Itu di Indonesia, di dinas sekarang ini, di Kementerian Pendidikan ada profil pelajar Pancasila. Tadi ada 7 kebaikan. Ini ada nilai kebaikan lagi. The Virtus Project, proyek nilai-nilai kebaikan, peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Itu nilai kebaikan dan semua orang pasti mengakui bahwa ini adalah hal yang baik. Lanjut Pak. Nah, kembali ke motivasi tadi itu, ya kan? Motivasi itu kan ada internal, ada yang eksternal. Yang eksternal itu, yang internal itu karena ada nilai-nilai baik yang dijunjungnya. Seperti contohnya Bapak Kepala Sekolah tadi, bertanggung jawab. Itu kan nilai kebaikan yang ada dalam diri Bapak Kepala Sekolah. Menghindari ketaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi. Setiap manusia dalam bekerja itu ada motivasinya. Menurut Gosen, kita bekerja apapun, duduk di sini, ada di dalam kelas, ada di kandang, itu ada motivasinya. Nah, menurut Gosen itu perilaku manusia itu dimotivasi oleh 3 hal. 1, menghindari ketaknyamanan atau hukuman. Contoh, ya, guru kita pagi-pagi berangkat ke sekolah. Kenapa kok berangkat sekolah ada SCT? Terus kenapa SCT? Takut nanti ditindak oleh kepegawaian. Nah, kenapa? Berarti dia pagi-pagi berangkat. Kenapa? Menghindari ketaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kenapa kamu bekerja dengan baik? Nanti ada penilaian yang baik itu dapat penghargaan. Ada seperti itu. Anak-anak seperti itu juga, kan? Itu motivasi. Yang kedua, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut dosen. Yang ketiga ini apa? Mereka berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu karena menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anakku berangkat itu bukan karena takut hukuman, bukan karena mengharapkan penghargaan, tapi ada nilai-nilai yang mereka percaya. Saya harus menjunjung ini. Itu menurut dosen. Ada 3 hal ya. Dari ketidaknyamanan. Yang kedua, menginginkan penghargaan. Yang ketiga, karena menghargai diri sendiri dan nilai-nilai. Ada 3, harus hafal. Nanti ujian masuk. Ngantuk sih. Olah media. Nah, seperti itu. Nah, hukuman dan penghargaan ini bahwa kan motivasi seperti itu. Orang tergerak bekerja ada yang karena takut dihukum, ada yang karena ingin penghargaan. Begitu juga dengan siswa. Ya, silakan dibaca dulu pelan-pelan biar tidak ngantuk.
Iva sudah membacanya? Ada Bapak siapa ini? Bapak Seno. Apa yang dilakukan Bapak Seno? Ya, Bapak Seno memberikan pertanyaan di kelas saat mengajar matematika ya. Iva kuku ditanyakan Pak Seno. Akhirnya apa? Tasnya terjatuh. Karena ada pertanyaan, Iva berusaha menjawab. Karena menjawabnya tentunya sembarang karena gugup sudah tidak bisa berpikir kan tadi kan. Kalau sudah gugup Bapak sudah terbaca otaknya, maka menjawabnya sembarangan sehingga yang lain tertawa. Teman-temannya tertawa. Pak Sino membiarkan teman-temannya menertawakan Iva. Iva disuruh ke kelas, ke depan kelas. Kemudian ditunjuk ibunya. Kamu ini tidak menjawab ini. Ya. Dan teman-teman pun bertambah menertawakan. Nah, enggak Pak, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Setujukah dengan Pak Seno, Bapak Ibu sekalian? Oh, kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Silakan. Setuju dengan Pak Seno? Dari guru yang paling muda, Bu Anis. Setuju, Bu Anis? Kenapa, Bu? Merasa dipermalukan. Jadi tidak bolehnya karena mempermalukan anak. Kenapa kalau mempermalukan anak? Ya nanti mentalnya Makin down ya. Jadi malah tambah tidak bekerja ya. Itu namanya emosi negatif ya. Bukan belajar dengan emosi positif, emosi negatif. Itu menjadi pengalaman yang tidak akan dilupakan juga anak-anak. Tapi yang tidak dilupakan apa? Negatifnya. Saya pernah pengalaman seperti itu. Saya disuruh, saya kan bersekolah di pondok. Di pondok itu sepatu saya sering hilang. Suatu saat saya ke sekolah sudah pakai sepatu, udah pakai sandal. Kenapa sandal saya hilang? Sepatu saya hilang. Ke sekolah dipanggil oleh guru matematika juga. Sampai saya masih ingat sudah, sama persis. Kok kalau matematika kayaknya seperti itu ya? Saya disuruh maju ke depan. Tidak ditanyakan langsung saya berdiri di depan, diinjak kaki saya. Jadi berdiri di depan ya, nangis saya di depan. Waktu MTS itu saya ingat masih pengalaman saya teringat. Kenapa? Karena berhubungan dengan emosi saya. Saya sedih, saya marah, saya jengkel. Maka ya saya ingat apa tentang guru itu, kejahatannya. Guru itu jahat sama saya, bikin saya malu, bikin saya sedih, bikin saya nangis. Untuk saya waktu itu dipanggil oleh teman saya kasihan. Ada dikirim Taufik sama orang tuanya, baru saya keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mempermalukan siswa, kita akan diingat oleh mereka, tapi bukan diingat yang baik, tapi diingat yang jelek. Kalau kita memarahi siswa, kita akan ada puas, gitu kan? Akan diingat negatifnya sama siswa. Nah, jadi mari kita menjadi guru itu yang diingat siswa, tapi yang baik, yang positif, emosi yang positif. Yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman atau konsekuensi. Disuruh ke depan, ditunjuk hidungnya. Kenapa ditunjuk? Karena itu kan tadi. Kenapa? Nah, pertanyaannya itu hukuman atau konsekuensi? Silakan. Tadi Bu Anies kalau mau menjawab lagi silakan. Yang dilakukan Pak Seno itu apa? Hukuman atau
konsekuensi. Ada yang menjawab? Masih belum memahami juga apa hukuman atau konsekuensi ya. Jadi belum bisa menjawab. Kalau hukuman mengapa? Kalau disebut konsekuensi mengapa? Nah, mau silakan Pak. Dilanjut. Nah, kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tindakan terhadap pelanggaran biasanya berupa hukuman atau konsekuensi ya. Ada pelanggaran apa? Itu biasanya disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Anak melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Pilihannya ada dua biasanya, itu hukuman atau konsekuensi. Tapi kita menyebutnya adalah hukuman semua. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nih, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak itu merasa tersakiti dengan tindakan itu. Itu hukuman, merasa menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nanti dijelaskan restitusi seperti apa. Ada pilihan-pilihannya. Ya. Kalau hukuman berarti identitas gagal. Apa yang anak itu memiliki dampak negatif terhadap anak, berpikir negatif dalam dirinya. Jadi itu. Kenapa? Karena hukuman dia memandang citra buruk terhadap dirinya. Ini identitas gagal. Hukuman itu tidak baik sebenarnya di pendidikan. Tidak nyaman. Dulu kan kita mengenal apa hukuman dan penghargaan. Ada seperti itu dalam teori pendidikan kita ya. Ada hukuman dan penghargaan. Apa namanya itu? Masih ingat? Hukuman dan penghargaan. Kalinya ada itu apa namanya? Waktu panjang ini kalau dihukum, anak itu dalam waktu panjang itu merasa tak nyaman. Ini kalau hukuman. Sedangkan disiplin yang sukses, konsekuensi berupa konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Tak nyamannya itu dalam waktu pendek itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi bukan tidak nyamannya, tapi menguatkan murid. Semuanya itu dilakukan pada suatu kesalahan. Anak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tindakan guru itu ada 3 macam mestinya. 3 macam. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Itu hukuman. Jadi merasa mendapatkan keadilan. Oh ya, itu sudah dia dihukum. Puas ya. Terus konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi kalau konsekuensi itu korban diabaikan, artinya apa? Tidak memperhitungkan korban seperti apa korbannya, seperti apa keparahannya, tidak begitu. Kalau konsekuensi, kalau dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Terus hukuman murid anak tersakiti seperti tadi itu, merasa tersakiti dengan hukuman. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Tidak begitu sakit lah, tapi merasa tidak nyaman. Kalau dalam diskusi anak mendapat penguatan, mendapatkan kesalahan tapi anak mendapatkan penguatan. Itu kalau restitusi. Nah, kita akan belajar itu nanti. Lanjut Pak. Nah, ini tindakan guru terhadap anak. Ayo mencatat 100 kali, ya kan? Dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah seperti ini enggak? Atau pernah diperlakukan seperti ini enggak? Pernah. Kapan itu Pak? Waktu sekolah madrasah. Saya dulu waktu di sini juga pernah. Maaf ini mencerita guru masa lalu di sini. Ada guru di sini itu anak disuruh menulis. Ya itu beberapa kali itu di papan. Kenapa gurunya nyaman? Kalau apa itu? Ada seperti itu. Itu dulu di waktu kelas bawah waktu belum direnovasi.
Punya itu jarang masuk, saya tidak nyebut namanya, jarang masuk. Pas masuk, sering merokok ini. Sering merokok, kemudian itu yang bikin nggak nulis. Kamu harus tahu gitu ya. Jadi sampai ke sekolah apa? Nulis apa? Kemudian berapa kali gitu. Langsung gitu. Itu ada seperti itu. Nah, kalau ada yang terlambat kemudian disebutkan saya tidak akan terlambat lagi 100 kali, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kalau ada konsekuensi itu kalau ada perjanjian. Tapi kalau hukuman itu karena kesalahan secara anak ini berbuat salah, tidak ada perjanjian sebelumnya, atau telah. Jadi itu berupa hukuman. Tujuannya itu untuk membuat jelas sama dengan membuat jelas. Sedangkan konsekuensi itu ada perjanjian atau ada kontrak dalam sebuah pembelajaran atau guru sudah mempengaruhi. Kalau terlambat, bapak kasih nanti tindakannya seperti apa? Belajar itu pak, minta ini, ya, tulis 100 kali. Kalau menurut saya seperti itu konsekuensi itu ada kesepakatan. Terima kasih Pak Ari. Nah itu disampaikan Bapak Ari bahwa di antaranya bukan pas seperti itu, tapi di antara sebagai tanda-tanda bahwa itu konsekuensi adalah kalau konsekuensi itu ada kesepakatan awal. Artinya siswa itu dilibatkan. Kalau ada pelanggaran seperti ini nanti gimana pelanggarannya, tindakannya itu dilibatkan. Maka ketika dilibatkan itu, nah tindakan yang dilakukan itu disebut dengan konsekuensi. Di antaranya seperti itu, tanda-tandanya konsekuensi. Ya. Bedanya itu kalau konsekuensi itu siswa akan menerima karena sudah tahu ya kan. Ya. Oh saya terlambat nanti saya pasti seperti ini. Nah, konsekuensi itu hukuman. Kalau seperti ini gimana Pak? Kira-kira ada kesepakatan awal mana ini? Spontanitas kayaknya ya. Jadi biasanya itu, kamu tulis spontanitas. Nah, hukuman kayaknya hukuman. Betul itu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Terlambat hadir, kemudian dihukum keliling lapangan. Ini termasuk hukuman, ya, termasuk hukuman. Tidak menambahkan sesuatu kepada siswa itu nilai yang kurang, ya. Tidak ada hukumannya lagi terlambat dengan berlari. Nah berbeda nanti kalau ada ketentuan gini, kalau lambat kemudian siswa sudah berlari semua, yang terlambat maka mengganti larinya. Nah itu konsekuensi Pak ya. Nah, setidaknya itulah gambaran dari konsekuensi. Ada di sini konsekuensinya. Ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo kamu bersihkan tumpahan airnya. Nah itu konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Sekali lagi, dulu itu hukuman dan penghargaan merupakan metode dalam pendidikan. Di teori kontrol itu kan, teori behaviorisme itu memberikan hukuman dan penghargaan. Kalau salah itu dihukum, kalau baik itu diberi penghargaan. Itu bagian memang bagian dari teori pendidikan behaviorisme itu. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan menurut Alkitab, seakan-akan kita tidak percaya pada anak bahwa dia bisa melakukan itu, sehingga perlu kita iming-imingi. Lanjut Pak, ini pengaruh jangka pendek. Penghargaan efektif, memberikan penghargaan itu kan baik sebenarnya menurut kita ya. Diberi bintang, diberi penghargaan apa? Seakan-akan itu baik. Padahal
efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Artinya memberikan penghargaan itu memang mengubah siswa, tapi tidak lama. Ya karena hanya untuk penghargaan itu. Menggunakan penghargaan kehilangan motivasi dari dalam. Nah, karena selalu ingin penghargaan sehingga motivasi dari dalam tidak ada. Kalau tidak ada penghargaan tidak ada. Jika mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita sedang berharap pada penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena kita berbuat bukan karena baiknya, tapi karena mengharapkan penghargaan, sehingga tidak baik. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena hanya melakukan saat siswa mesti lebih fokus kepada imbalan. ya imbalannya, betul lah. Karena imbalannya butuh penghargaannya. Bukan karena ingin pintar, tidak belajarnya, karena butuh itu. Sehingga tidak baik. Lanjut Pak. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini, kalau kita sering memberikan penghargaan, terus tahu kita tidak mendapat penghargaan, kita kan kadang ke guru itu, saya tidak dapat. Kayak punya perasaan seperti apa ke guru itu kan? Itu merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi kecepatan survei. Ini dalam satu survei itu ada siswa yang diberi penghargaan, ada yang tidak. Untuk jangka waktu yang lama, yang mendapatkan penghargaan itu kemudian pada akhirnya tidak tepat bekerja. Ya kenapa? Karena efeknya itu penghargaan. Terus menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Ini menurut survei, setelah disurvei. Terus penghargaan menghukum. Kenapa disebut penghargaan menghukum? Ada bisa? Mengapa penghargaan disebut menghukum? Menghukum kan tidak nyaman. Menghukum kan? Kita memberikan hukuman merasa tidak nyaman. Memberikan penghargaan seperti kita memberikan hukuman juga. Kalau kita tidak mendapat penghargaan, walaupun tidak dihukum, tapi ketika tidak mendapat penghargaan, kita merasa tidak nyaman seperti mendapatkan hukuman. Seharusnya senang, tidak senang. Kenapa? Karena biasanya mendapat penghargaan. Artinya seperti hukuman. Lagi Pak, ada restitusi. Restitusi adalah proses, kalau konsekuensi sudah, hukuman sudah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Justru dengan melakukan kesalahan dalam restitusi ini, itu menjadi baik anaknya. Belajar dari kesalahan itu dalam restitusi. Lanjut Pak. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi, berefleksi. Nah nanti ada tahapan-tahapannya restitusi. Intinya restitusi itu kan mengajak, bukan menghukum siswa. Kalau siswa terjadi melakukan kesalahan tidak dihukum. Kalau siswa melakukan kebaikan tidak diberi penghargaan. Itu kalau restitusi. Langsung Pak. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sehingga siswa tidak merasa dipaksa, sehingga siswa tidak merasa dihukum. Ini restitusi. Lanjut Pak. Keyakinan kelas ini kan, keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksudkan keyakinan kelas? Tadi kan ada nilai-nilai baik. Keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas, kok disebut dengan keyakinan kelas hampir sama. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Cuma ini, kalau peraturan, nah ini kan, orang menggunakan helm itu kan peraturan, harus menggunakan helm. Apa nilai kebaikannya? Untuk keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah nilai baik, nilai kebaikan universal. Terus mengapa menggunakan masker? Aturannya orang harus memakai masker, itu peraturan kan? Dulu waktu COVID. Nilai kebaikannya apa sih? Keselamatan dan kesehatan. Nah nilai-nilai itu, keselamatan, kesehatan, itu disebut dengan nilai
nilai baik. Lanjut Pak. Nah, ini caranya membentuk kegiatan kelas. Jadi pembantuan kegiatan sekolah kelas, kegiatan kelas bersifat lebih abstrak daripada objektif abstrak. Seperti ini, hormat, sehat, bersih. Ini kegiatan kelas 4. Ini membuatnya. Siapa yang membuat ini? Murid, ya, khusus yang meetingnya. Nanti ada videonya. Nah, ini. Mantap. Nah, kasih-kasih ya. Itu sudah Pak di tempat. Nah, itu praktik baik waktu menyusun keyakinan kelas ya. Nah, di video tadi dijelaskan bahwa itu cara-cara kegiatan kelas. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Pak. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Semua manusia ingin seperti itu. Ingin bertahan hidup, ingin kasih sayang, ingin kesenangan, penguasaan, dan ingin kebebasan. Nah, motivasi siswa juga nanti itu didasari dengan ini. Apa kesenangan, penguasaan, atau kebebasan. Ini berdasarkan bahwa semua tindakan ada alasannya. Semua tindakan ada alasannya. Lanjut Pak. Nah, ini Doni ya. Doni minta bekal makan siang dengan paksa, memaksa. Apa Doni? Nah, lanjut Pak. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada guru yang menghukum, mengontrol siswa, mengendalikan siswa dengan cara menghukum. Ada guru yang membuat rasa bersalah. Ada guru posisi kontrol sebagai teman. Ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Lanjut Pak. Nah, ini kalau menghukum, patuhi aturan saya, awas kamu selalu saja salah. Guru menghukum, suaranya tinggi, mata melotot dari ujung tadi, itu guru menghukum. Nah, kita ini ada di mana nanti kita ini? Sedangkan guru pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecil ini bisa perempuan ya, sangat kecewa ibu pada saya sudah percaya kamu ini, tapi berapa kali bapak sebutkan kamu? Gimana coba? Sehingga anak merasa salah, gitu kan? Ini nada suaranya membelas. Gimana kamu nak? Perhatikan, kalau guru menghukum tadi, anak itu bisa melotot. Anak dipengaruhi, memang bisa dipengaruhi kamu, tapi dalam dirinya ada rasa dendam, sehingga bisa saja guru itu dicelakai oleh anak, entah bonek emosi, entah pokoknya dalam hati dendam. Kenapa? Karena benci pada guru tersebut. Itu guru menghukum. Pada guru rasa bersalah, anak itu merasa bersalah. Efek negatif pada diri anak, gambar negatif pada diri anak. Saya selalu salah. Lanjut Pak. Iya. Merasa bersalah. Terus teman, nih. Ayo, nah ini kan teman. Ingat jaga Bapak selama ini. Sudah. Ini halus ini. Nada suara ramah, akrab, bercanda, besar tubuh, rapat murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini kita sebagai penghukum, apa kita sebagai guru pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman? Ini kalau pemantau, ada guru pemantau. Coba peraturannya apa? Gimana? Nah, itu pemantau.
Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Itu guru mengingatkan, selalu mengingatkan pada peraturan kelas. Lanjut Pak. Manajer. Ini kalau manajer, nada suara tulus, tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apakah yang kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Ini kalau guru manajer. Kita guru sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Nah, bisa. Lanjut Pak. Ini segitiga restitusi. Kalau ada anak melakukan kesalahan, maka kita melaksanakan dengan segitiga restitusi ini. Gimana segitiga restitusi? Satu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Artinya anak melakukan kesalahan ketika dipanggil oleh guru, itu jangan langsung kamu melakukan kesalahan ya. Anak distabilkan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah kami lakukan ini. Contoh, seandainya ada anak yang memukul orang lain, memukul temannya, dipanggil, ditanyakan, kamu kenapa? Saya marah ya. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan, semua orang itu bisa marah. Itu menstabilkan identitas. Kita itu merasa ada di posisinya, sehingga anak merasa nyaman dengan kita. Kalau memanggil anak yang melakukan kesalahan lalu kita menghukumnya, lalu kita memarahinya, maka anak itu menjauh dari kita. Jadi pertama itu anak harus percaya pada kita bahwa kita gurunya itu ada di posisi dia, akan membelanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Iya kamu memukul, oh berarti kamu memukul. Terus ditanyakan, kamu memukulnya kenapa? Anak pasti menjawab, oh karena saya dicaci sama dia. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Nah, yang seterusnya menanyakan keyakinan. Oh tadi kamu memukul, terus ditanyakan, iya saya memukul. Bawa ke keyakinannya, dibawa ke keyakinannya. Contohnya ada, silakan Pak, kasih contohnya. Nah ini, contoh segitiga restitusi. Video ini Pak, video terakhir ini. Ada suaranya. Ya, saya jelaskan biar langsung ke jalan itu saya jelaskan. Ini ceritanya seperti ini. Di kelas 4 berapa saya belajar itu saat saya ada di kelompok lain, apa yang saya lakukan? Mengerti? Lain juga ibu kamu juga senang juga video. Tapi kalau satu pelajaran kita nonton video itu perbuatannya tidak baik. Kalau kamu nonton video satu pelajaran berarti ada pelajaran kelas yang belajar ya. Ada kegiatan belajar. Ya sudah aja Pak. Nah ini ceritanya seperti ini. Kelas 4 sudah membuat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelasnya ya. Hormat, sehat dan bersih, rapi dan disiplin, bertanggung jawab dan tolong menolong. Itu keyakinan kelas 4 yang dibuat bersama-sama oleh siswa. Nah saat ada pembelajaran itu Pak ya, menggunakan trombon ya, itu kan setiap anak mendapat trombon, belajar trombon. Per kelompok juga, setiap anak dalam kelompoknya belajar mencari letak sebenarnya di peta menggunakan Google. Ya. Nah, saat saya jalan ke kelompok-kelompok lain, ada satu kelompok yang tidak belajar mencari letak sebenarnya, tapi apa? Dia membuka video. Saat seharusnya belajar
mencari letak sumbernya di peta di Google itu, anak tersebut malah nonton video. Berarti anak tersebut apa? Melanggar keyakinan kelas. Ya, itu melanggar keyakinan kelas. Apa? Saya tanyakan tadi itu kedisiplinan. Harusnya saat belajar, ya belajar. Saat menonton, ya menonton. Saya tanyakan itu seperti itu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan. Ya, tapi sebaiknya ke depan seperti apa? Nah, mereka sadar sendiri bahwa telah melanggar keyakinan kelas itu, dan mereka juga keyakinan kelas itu dijunjung oleh anak-anak di sini karena dibuat sendiri. Kemudian berjanji juga bahwa di saat yang akan datang akan belajar dengan baik lagi. Nah, itu praktek dari segitiga restitusi. Ini mudah-mudahan bisa juga dilaksanakan oleh guru-guru yang lain sebagai contoh tentang segitiga restitusi. Cuma terakhir ini mungkin ada pertanyaan terakhir? Cukup? Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ini seminar membangun budaya positif sekolah. Mudah-mudahan dengan restitusi ini sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, disiplin, tapi disiplin yang positif, disiplin yang tidak menyakitkan pada siswa, tapi disiplin yang membahagiakan, yang mengembangkan siswa. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.